Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, siswa-siswi SMP Negeri 1 Nabet kelas 9. Alhamdulillah kalian semua dan saya kali ini masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah pandemi Covid-19 ini, sehingga masih bisa bertatap muka walaupun lewat daring ya, lewat jarak jauh, tapi mudah-mudahan ini tidak mengurangi semangat belajar kalian, semangat kalian dalam mencari ilmu ya. Di sini Pak Arif selaku guru matematika akan menyampaikan materi sesuai yang ada di buku yang sudah kalian pinjam dari perpustakaan ya. Ini buku matematika kelas 9 edisi revisi tahun 2018 sesuai yang kalian apa ya. Materi apa saja yang ada di sini? Mari kita mulai dari materi yang pertama ya. Materi yang pertama tentu kalau kita buka di sini judulnya adalah bilangan berpangkat dan bentuk akar ya, perpangkatan dan bentuk akar. Nah, disiapkan dulu bukunya yang belum siap ya. Nah, kemudian kalau sudah siap, ayo kita mulai, kita belajar tentang perpangkatan. Baik, sebelum masuk ke perpangkatan kita lihat dulu di sini ya, apa yang kita pelajari ya di perpangkatan ini. Di sini apa sih KD yang akan kita bahas, kemudian dasar apa, yaitu adalah menjelaskan dan melakukan operasi bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar serta sifat-sifatnya. Kemudian keterampilan yang kita pelajari di sini adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar. Kalau dilihat dari peta konsepnya, nanti yang kita pelajari di situ adalah pada perpangkatan bentuk akar itu ada pertama bilangan berpangkat sendiri itu pengertiannya apa, kemudian setelah kita mengenal bilangan berpangkat, kemudian perkalian pada perpangkatan, kemudian setelah perkalian kita paham, kita melanjutkan ke pembagian pada perpangkatan, kemudian kalau perkalian dan pembagian sudah, maka kita baru menuju ke pangkat 0, pangkat negatif, dan bentuk akar. Kemudian yang terakhir adalah notasi ini, yaitu adalah materi-materi sub yang ada di materi perpangkatan dan bentuk akar. Baik, langsung aja kita mulai. Kita langsung menuju ke pengertian dari bilangan berpangkat. Nah, bisa kalian lihat ya. Ini mulai di halaman ini ya. Tabel ini ada di halaman 6, insyaallah ya, ada di halaman 6. Nah, di sini kenapa saya langsung aja ke halaman 6 ya, karena keterbatasan waktu, dan kemudian di SD juga sudah pernah bahas ya tentang bilangan berpangkat, walaupun sederhana ya, di sana maksimal pangkat 3, tapi paling tidak kalian sudah mengenal ya, tentunya masih ingat materi itu. Nah, kita lihat di sini di tabel yang di halaman 6. Di sini kalian disuruh mengamati ya. Ayo kita amati ya. Ini ada tabel 3 kolom ya, 3 kolom. Kolom pertama isinya perpangkatan, kolom kedua bentuk perkalian, kolom ketiga adalah nilai. Nah, di sini ada contoh-contohnya. Jadi kalian disuruh mengamati. Nah, ini namanya bentuk perpangkatan yang isinya di kolom 1 ini. Kemudian yang di kolom 2 ini adalah bentuk perkaliannya. Kemudian yang di kolom 3 adalah nilai. Jadi nanti kalian kalau mau menjawab soal itu dicermati. Disuruh menulis dalam bentuk perpangkatan, bentuk perkaliannya ataukah nilainya ya. Jadi dicermati dulu. Nah, yang pertama kita bahas ya. Kita bahas di sini. Ini 5 pangkat 2, dibaca 5 pangkat 2 ya. 5 pangkat 2 artinya di sini di bentuk perpangkatannya adalah 5 dikalikan 5 berulang sebanyak 2 kali ya. Nah, kemudian hasilnya berarti 5 kali 5 sama dengan 25. Ini saya kira sudah pernah dipelajari di SD ya, di sekolah dasar atau di MI. Kemudian ini beda. Nah, ini masih 5 tapi ini pangkatnya beda 3. Nah, 5 pangkat 3 dibaca 5 pangkat 3. Kemudian bentuk perkaliannya apa bedanya dengan 5 pangkat 2? Oh, begini, kalau 5 pangkat 3, 5-nya dikalikan berulang 3 kali sesuai ini berarti ya. 5 kali 5 25, kali 5 lagi hasilnya menjadi 125. Berikutnya masih 5 lagi tapi pangkatnya boleh beda, 5 pangkat 4 ya. 5 pangkat 4 artinya 5 dikalikan berulang-ulang sampai
sebanyak 4 kali di sini. Jadi ini 5 pangkat 4 itu hanya 5 kali 5 kali 5 kali 5. Hasilnya adalah 625. Nah, dan seterusnya. Kalau 5 pangkat 5 berarti 5-nya dikalikan berulang sebanyak 5 kali, dihitung hasilnya berapa. Nah, ini disebut nilai atau hasil ya. Yang ini yang bentuknya ada tanda kalinya ini, disebut bentuk perkalian. Nah, kalau ada bilangan pangkat begini disebut dengan perpangkatannya. Ini ada keterangannya. Nah, 5 pangkat 3 merupakan perpangkatan dari 5. 5 pangkat 3 merupakan perpangkatan dari 5. Bilangan 5 merupakan basis atau disebut basis ya, atau bilangan pokok. Jadi 5 yang tertulis besar ini disebut basis atau bilangan pokok. Kemudian 3 yang kecil ya, yang kecil ini disebut dengan eksponen atau pangkat. Contohnya adalah, kalau misalkan mau contoh yang lain ya, misalkan saya punya ini 3 pangkat 2 ya, 3 pangkat 2. 3 yang besar ini disebut dengan basis atau disebut juga dengan nama bilangan pokok. Kemudian 2 yang kecil ini disebut dengan eksponen ya, eksponen atau disebut juga dengan pangkat. Nah, jadi sudah tahu ya mana yang disebut dengan basis, mana yang disebut dengan eksponen. Kemudian yang perlu kalian pelajari juga ya, cermati dalam berlambang, dalam menulis ya. Kalau menuliskan 3 pangkat 2, tulisannya 3-nya besar, 2-nya kecil di atasnya sini, agak ke samping sebelah kanan ya. Tidak boleh ditulis begini, ini tidak boleh ya, tidak boleh, dia harus agak ke samping kanan ya. 3 pangkat 2 maksudnya ini. Tidak boleh juga begini, nah ini terlalu besar, ini nanti terbaca 32. Tidak boleh juga ditulis seperti ini, tidak boleh ya. Ini berarti nanti seperti indeks ya, tidak boleh. Jadi penulisan yang benar adalah seperti ini. 3-nya itu besar, 2-nya kecil, basisnya ditulis besar, eksponennya ditulis kecil. Nah, bisa dipahami ya perbedaan antara basis dan eksponen, kemudian juga perbedaan bentuk perpangkatan, bentuk perkalian dan nilai. Baik, kalau sudah kita lanjutkan ke bawah. Nah, di situ setelah mengamati kalian disuruh mencoba ya, disuruh mencoba. Nah, apa percobaannya? Di sini kalian diberi tabel, isinya 3 kolom lagi, kemudian ada 5 baris. Nah, di sini ini bentuk perkaliannya kosong, nilainya kosong. Nah, kalian punya kewajiban mengisi ini ya, mengisi kolom-kolom yang kosong, disuruh mencoba. Nah, bagaimana caranya? Ya, caranya sama dengan seperti tadi. Kalau belum paham, lihat tabel di atasnya ini tadi ya, sampai lengkap. Baik, saya pilih satu saja secara acak ya. Misalkan saya mau ngisi ini 4 pangkat 5, berarti bilangan pokoknya 4 ya. Kalau bilangan pokoknya 4, berarti yang ditulis atau dikalikan berulang adalah 4-nya. Di sini 4 kali 4 sebanyak 5 kali. Ini masih 2 ya. 4 kali 4 lagi, kali 4 lagi, kali 4 lagi. Nah, ini bentuk perkaliannya. Berapa nilainya? Ya, kita hitung. 4 kali 4 16. 16 kali 4 itu 64 ya. 16 kali 4 64, betul. 64 kali 4 256. 256 kalau dikalikan 4 ya, itu 1024 ya. Jadi di sini nilainya adalah 1024. Nah, ini kalian nanti kalian coba diisi sendiri ya, dilengkapi. Nah, ini adalah bentuk perpangkatan, bentuk perkalian dan nilai.